Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 772, memusnahkan markas besar Sekte Taisi. Wajah pria parubaya yang memimpin kelompok itu langsung berubah suram. Meskipun kau seorang jenius dari dunia atas, memiliki warisan yang luar biasa, ucapanmu tentang menghancurkan Sekte Taisi terlalu sombong. Jika kalian benar-benar ingin mencoba, aku tidak keberatan pergi ke Bintang Taisen untuk menghancurkan markas besar kalian. Tapi aku malas berbicara lebih banyak. Bawa orang-orangmu dan segera pergi, atau tidak ada yang akan kembali hidup, kata Luo Xiu dengan suara dingin. Kau terlalu sombong, seru pria parubaya itu, yang merupakan seorang tetua dari Sekte Taisi. Ia tertawa sinis, jika kau memiliki dukungan dari kekuatan besar dunia atas, mungkin Sekte Taisi akan berpikir dua kali untuk melawanmu. Tapi sekarang, kau dicari oleh Kekaisaran Tianlu, hanya seorang bocah seperti kau yang berani menggertak Sekte Taisi. Oh, dicari oleh Kekaisaran Tianlu, Luo Xiu mengangkat alisnya. Tampaknya mereka cukup cerdas untuk menyadari bahwa aku telah datang ke dunia bawah. Mendengar ini, tatapan Luo Xiu menjadi tajam. Jadi, kalian bermaksud menangkapku dan menyerahkanku kepada Paviliun Tianlu untuk mencari imbalan. Luo Xiu tahu persis apa yang ada di pikiran Paviliun Tianlu, Sekte Abadi Tianyun, dan keluarga Duanmu. Mereka pasti percaya bahwa dirinya membawa harta karun dari alam suci abadi. Jika bukan karena peringatan tepat waktu dari Ji Xuanhong, mungkin Luo Xiu tidak akan bisa melarikan diri dari dunia besar Tianlu. Sepertinya kau tahu posisimu, kata tetua Sekte Taisi dengan dingin. Izinkan aku menguji sejauh mana kekuatan seorang jenius dari dunia atas seperti dirimu. Dengan langkah maju, dia siap menyerang. Dia adalah seorang kaisar dewa tingkat menengah, cukup percaya diri bahwa meskipun dia tidak bisa menang, dia bisa melarikan diri dengan aman. Dia juga ingin mengukur kekuatan Luo Xiu untuk melaporkannya ke Sekte Taisi. Suara pedang menggema di udara. Pedang-pedang yang terbentuk dari hukum dunia muncul di langit, berjumlah ribuan, membentuk lautan pedang yang menakutkan. Pria parubaya ini adalah seorang praktisi hukum pedang, salah satu hukum alternatif yang sangat langka. Sebagai hukum yang berfokus pada serangan, kekuatannya jauh melebihi hukum logam dalam hal daya hancur. Pedang api surga, pria itu berteriak, menyatukan hukum pedang dan api menjadi satu, menghasilkan serangan gabungan yang dikenal sebagai pedang api surga. Serang, dengan teriakan itu, lautan pedang api menyerang Luo Xiu, bagaikan gelombang yang tak terhentikan. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum dingin tanpa bergerak. Ketika pedang-pedang itu mendekatinya, cahaya putih muncul di sekitar tubuhnya, memblokir semua serangan. Itu adalah perlindungan dari hukum kehidupan, salah satu hukum paling defensif di alam semesta. Melihat serangannya gagal menyentuh Luo Xiu, tetua itu menjadi gugup, tapi dia tidak mau menyerah. Dengan raungan marah, dia menyatukan semua pedang menjadi satu pedang raksasa, panjangnya ratusan mil, memancarkan kekuatan destruktif. Namun, Luo Xiu hanya mengangkat tangannya, seolah-olah mencakup seluruh langit. Boom! Dengan satu tepukan, pedang raksasa itu hancur berkeping-keping. Mundur! Teriak pria itu, wajahnya pucat karena ketakutan. Dia akhirnya menyadari bahwa kekuatan Luo Xiu berada di luar jangkauannya. Tidak semudah itu, Luo Xiu berbicara dengan dingin, mengangkat satu jari. Dalam sekejap, api sura yang mematikan menyelimuti udara, membentuk pedang-pedang api yang mengerikan. Teriakan penuh rasa sakit menggema saat para pengikut Sekte Taisi satu persatu jatuh. Tetua itu mencoba melindungi dirinya dengan artefak defensif, tetapi tidak mampu menyelamatkan pengikutnya. Berhenti, jika kau terus menyerang, aku akan membunuhnya. Tetua itu menangkap Huang Chen, mencengkeram lehernya dengan erat. Satu gerakan saja bisa mengakhiri nyawa kepala keluarga suku Dewa Pejuang itu, mencoba mengancamku. Luo Xiu mencibir. Dengan satu gerakan, api sura melahap tetua itu, membuatnya menjerit kesakitan sebelum lenyap menjadi abu. Huang Chen jatuh ke tanah, terluka tapi masih hidup. Siapa lagi yang ingin mencoba? Tanya Luo Xiu dengan nada dingin, menatap sisanya dengan mata tajam. Tiba-tiba, pria parubaya itu mengeluarkan teriakan menyayat hati, alisnya terbelah dengan celah yang besar, dan lautan kesadarannya dihancurkan oleh kekuatan luar biasa dari serangan jiwa yang tajam seperti pedang. Semua ini tentu saja karena Luo Xiu menggunakan serangan jiwa, teknik yang tercatat dalam kitab alkimia jiwa teknik jiwa suci, sebuah metode tertinggi untuk melatih jiwa dan kesadaran. Meskipun kultivasinya saat ini tidak terlalu tinggi, kekuatan jiwanya sudah setara dengan tingkat pertengahan Kaisar Dewa, membuatnya dengan mudah menangani lawan yang hanya berada di tingkat pertengahan Kaisar Dewa.
Serangan jiwa itu tidak terlihat dan tidak dapat dideteksi, membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Terlebih lagi, kesadaran jiwa Luo Xiu sangat tajam, mengandung jejak jalan budayanya sendiri, seolah-olah dia menyerang langsung dengan tubuhnya sendiri. Keajaiban jalan jiwa terletak pada kemampuannya menggunakan kesadaran jiwa untuk meluncurkan serangan, mengaktifkan teknik-teknik rahasia tingkat tinggi. Kesadarannya berubah menjadi pedang tajam yang menembus langsung ke lautan kesadaran pria parubaya itu, dengan cepat menangkap keberadaan energi inti ilahi yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Bagi seorang kultivator, inti ilahi dapat disembunyikan di bagian tertentu dari tubuh. Selama inti ilahi tidak dihancurkan, jiwa utama mereka masih dapat bertahan, memberikan harapan untuk hidup kembali. Namun, jika jiwa utama hancur, maka itu adalah kematian sejati, jiwa mereka akan tersebar dan tak akan pernah bereinkarnasi. Krek, dalam sekejap, setelah pria parubaya itu menjerit, suara retakan terdengar dari dalam tubuhnya. Inti ilahinya dihancurkan oleh Luo Xiu. Pria itu telah tewas, dan kekuatan penindasan serta segel yang menekan tubuh Huang Chen pun lenyap. Huang Chen segera berlutut dengan penuh hormat dan berkata, "Terima kasih, Tuan, atas penyelamatan Anda. Jangan berterima kasih padaku. Jika kau ingin berterima kasihlah pada ayahmu." Luo Xiu menanggapinya dengan dingin. Jika bukan karena hubungan dengan Dewa Perang, Luo Xiu tidak akan peduli sedikit pun pada hidup atau mati klan Dewa Perang. "Aku rasa, Tuan, Anda salah paham tentang saya," kata Huang Chen dengan getir. Awalnya, ada beberapa hal yang tidak ingin dijelaskan Huang Chen. Dia mencurigai Luo Xiu mungkin memiliki niat tersembunyi terhadap harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur klannya. Namun, setelah mengamati Luo Xiu selama beberapa waktu, Huang Chen menyadari bahwa dia tidak menunjukkan minat sedikit pun pada harta itu. Selain menanyakan satu pertanyaan awal, Luo Xiu tidak pernah menyebutkan harta karun itu lagi. Ini membuat Huang Chen yakin bahwa Luo Xiu bukan datang untuk mencari harta leluhur mereka. Namun, serangan Sekte Taisi yang berulang kali membuat Huang Chen diliputi ketakutan besar. Dia tahu bahwa jika klannya kehilangan perlindungan Luo Xiu, Sekte Taisi bisa dengan mudah melenyapkan mereka. Oleh karena itu, Huang Chen merasa bahwa dia perlu menjelaskan segalanya kepada Luo Xiu, setidaknya untuk membersihkan kesalahpahaman. Mungkin, atas dasar rasa hormat, Luo Xiu dapat memberikan perlindungan kepada klannya dalam melewati cobaan ini. Di kediaman Luo Xiu, dalam kota Dewa Perang, Luo Xiu duduk bersila di atas bantal, sementara Huang Chen berdiri dengan hormat di hadapannya. "Apa yang ingin kau jelaskan kepadaku?" tanya Luo Xiu. "Sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya, Tuan. Apa hubungan Anda dengan ayah saya?" Huang Chen bertanya. "Hubungan?" Luo Xiu mengernyitkan alisnya dan setelah berpikir sejenak, berkata, "Saya dan ayahmu, Dewa Perang, tidak memiliki hubungan khusus. Kalau mau dibilang, aku hanyalah seorang junior yang telah memberikan janji kepadanya. Jadi, kau tidak perlu memanggilku sebagai senior." Luo Xiu tidak menyembunyikan apapun, dan melanjutkan dengan tenang, "Kau mungkin tahu bahwa kematian ayahmu, Dewa Perang, semuanya berawal dari pecahan sari cahaya abadi. Ketika aku berada di tempat ia gugur, aku menemukan pecahan itu. Ayahmu menyimpan sepotong kesadaran di dalam pecahan itu, membuatnya tetap bertahan selama ribuan tahun." Mendengar tentang ayahnya, wajah Huang Chen dipenuhi kesedihan. Dia menghela napas dan berkata, "Saya rasa Tuan salah paham tentang saya. Anda mungkin mendengar dari ayah saya bahwa saya meracuninya, bukan?" Luo Xiu mengangguk. "Ayahmu adalah seorang kultivator tingkat Dewa Raja, meskipun dikejar oleh si Tujian, dia tetap tidak gentar. Bahkan, dia bisa bertarung langsung dengan seorang Dewa Raja. Jadi, tidak mungkin dia tewas dengan begitu mudah." "Benar, jika bukan karena racun itu, ayah saya tidak akan tewas." Huang Chen menunjukkan penyesalan mendalam, bahkan penuh kebencian terhadap diri sendiri. Ia menjelaskan bahwa ayahnya sebenarnya telah terluka parah dalam misi di Sari Cahaya Abadi. Racun datang dari pil yang diberikan oleh keluarga Zhao, sebuah keluarga kuno dari dunia ini. Mereka punya niat licik untuk merebut harta itu. Bersambung.